sejahtera, Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sari batang mulai berikut ngaseng. Kita sekarang sudah di akhir pekan, di edisi Sabtu tanggal 19 Juli 2025 bersama Richard Ferdinand dan sudah hadir di studio kami Sahabat Budaya di program Obrolan Lifestyle. Hari ini mengangkat tema khusus Astacita Ekonomi Digital, ngobrol santai bareng OJK dari belanja online sampai pinjaman online. Dan saat ini sudah hadir langsung di studio kami ada Bapak Milton Purba selaku manajer Madya Kantor OJK Provinsi Sulsel Sulbar. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Milton kita boleh langsung mulai Pak ya? Boleh Pak, silakan Pak. Nah, fokus utama OJK Sulselbar dalam mengedukasi masyarakat terkait literasi keuangan digital ini sekarang ini seperti apa Pak? Ya, mungkin saya menyapa dulu ya para pendengar dari Pro 4 Makassar 92,5 FM. Baik Pak, jadi kalau kami di OJK tentunya memang ada fungsi edukasi ya Pak ya. Nah dalam fungsi edukasi ini memang berbagai macam tema yang mungkin yang sudah diselaraskan dengan program pemerintah gitu ya. Dan fokus kami di dalam edukasi ini tentunya lagi-lagi dalam hal bagaimana masyarakat cakap dalam mengelola keuangan begitu Pak. Jadi setiap kami melakukan edukasi tentunya itu berbagai macam materi tidak keluar dari konteks dalam pengelolaan keuangan pribadi dan juga bagaimana nanti masyarakat bisa paham memilah apa itu kebutuhan dan keinginan, dan itu memang kita rasakan belum banyak juga masyarakat dipaham ya. Tentunya apa itu keinginan, apa itu kebutuhan begitu. Kadang-kadang campur begitu ya Pak ya. Dan kemudian juga ada beberapa materi yang kami suka sering kami utarakan di dalam kegiatan edukasi, yaitu kewaspadaan Pak terhadap aktivitas keuangan ilegal. Jadi memang itu fokus kami di dalam berbagai macam kegiatan edukasi yang kami bisa lakukan Pak, begitu kepada masyarakat. Jadi kebutuhan keinginan sebenarnya beda-beda tipis. Betul Pak. Jadi memang kebutuhan keinginan ini memang ini menjadi permasalahan yang selalu ada gitu sih Pak. Apalagi orang-orang yang maksudnya punya pendapatan yang besar gitu. Ya betul. Jadi memang kalau orang punya pendapatan besar belum tentu dia cakap dalam mengelola uang. Nah, seperti itu. Apalagi kita tadi Pak lagi-lagi dalam hal mengelola uang yang konteksnya itu memilah mana kebutuh, mana ingin gitu Pak. Itu agak sulit dipahami begitu kadang-kala. Apalagi kita yang kaum milenial dan Gen Z itu ya itu kadang-kala suka FOMO gitu kan. Ikut arus tren apa begitu ya, itu kebanyakan tuh keinginan ya begitu sih Pak. Iya. Pak Milton kita lanjut lagi nih Pak. Nah, dengan semakin maraknya transaksi digital ya. Nah, muncul juga tentunya berbagai tantangan baru dalam mengelola keuangan. Nah, menurut Pak Milton sendiri, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh generasi muda kita sekarang tadi baru disinggung? Iya. Nah, mengelola keuangan di era digital ini. Iya, memang tantangan kami lihat OJK lihat ya di masyarakat kita ini memang ini kan fenomenanya kan digital ya Pak ya. Ya. Nah, digital ini juga memang seperti pisau bermata dua begitu ya. Kalau kita tidak cakap memahaminya, kita juga akan kena gitu ya dari sisi negatifnya. Tapi ada juga sisi positifnya. Nah, kalau kami melihat di sini Pak, tantangan yang kami lihat di sini memang digital ini memang membuka ruang pilihan alternatif keuangan begitu ya. Ya, kalau kita lihat di situ memang banyak pilihan-pilihan terkait dengan pinjaman online gitu ya. Nah, pinjaman online ini memang kan basisnya aplikasi gitu. Dan ini yang menjadi tantangan kami lihat di masyarakat ya, mungkin kalau cakap dia memahami itu tentunya hal baik yang didapatkan. Tapi kalau dia melihat itu menggunakannya tidak bijak, tentunya hal negatif yang dia terima begitu ya. Nah, kemudian kami juga melihat di dalam fenomena digital ini Pak, itu memang ada kecenderungan konsumtif ya. Tadi yang saya singgung di awal itu terkait dengan pinjaman online. Karena pinjaman online ini basisnya aplikasi, di anytime anywhere masyarakat bisa memperoleh dana. Karena dia sifatnya alternatif. Berbeda dengan kalau masyarakat itu memperoleh dana di bank. Dia harus datang ke bank, kemudian dia ada proses screening dari banknya sehingga nanti pada akhirnya ada dana yang dicairkan begitu. Berbeda dengan yang pinjaman online, jadi dia basis aplikasi, kemudian verifikasi by identitas dan dirasa oleh penyelenggara pinjol itu ini cakap dan sebagainya, dana cair begitu. Jadi tidak ada batas waktu Pak.
tidak ada batas waktu dan tempat begitu. Nah, sehingga dampaknya itu membuat masyarakat itu cenderung konsumtif. Ini yang fenomena yang kami lihat sebenarnya itu. Dari berbagai macam pilihan itu, masyarakat yang kurang paham dalam mengelola keuangan itu akan cenderung konsumtif. Itu fenomena yang terjadi sekarang ini. Dan kemudian juga ketika kecenderungan konsumtif itu selalu menjadi hal yang buruk kita lihat itu, tentunya memang ini akan berdampak kepada pengelolaan uangnya gitu Pak. Jadi manajemen uang juga akan menjadi pengaruh gitu ketika konsumtif ini tinggi gitu ya. Dari berbagai macam pilihan sehingga dia tidak bijak dalam mengelola uang, itu akan berpengaruh buruk seperti itu Pak. Itu fenomena yang kami lihat jika lihat seperti itu. Cukup ini juga. Ya cukup tantangan sih kalau kita lihat ini memang OJK selalu gencar dalam melakukan edukasi sehingga nanti masyarakat juga tidak terjebak. Memang sih banyak juga ya masyarakat kita lihat terjebak dengan pinjaman online gitu ya, yang tentunya memang harus kita tahu Pak, kalau pinjaman online yang kita awasi sekarang namanya bukan pinjaman online, kalau kami lihat kami utarakan ke masyarakat namanya pinjaman daring. Kenapa kami ubah? Karena memang stigma masyarakat itu terkait dengan pinjaman online itu sudah negatif. Jadi kami berupaya untuk mengubah stigma. Ya, jadi kami sebut ini namanya pinjaman daring. Nanti yang pinjol itu biarlah itu pasar yang akan melihat, oh ini mana legal mana ilegal begitu. Kalau pindar itu kami awasi ada sekitar 92 perusahaan something yang kami awasi. Sementara yang pinjol yang ilegal itu ada sekitar 10.000 Pak yang sudah kami tutup melalui Satgas tadi. Satgas pasti, kami masuk dalam tim Satgas. Jadi kami melakukan cyber patrol bersama Kominfo untuk memberantas pinjaman online tadi yang ilegal ya Pak ya, yang meresahkan masyarakat seperti itu Pak. Jadi mohon izin Pak Milton, jadi yang 90 tadi yang Pak Milton bilang ini betul-betul maksudnya maksudnya terpantau. Oh ya. Sangat terpantau ya. Karena memang sudah terdaftar di diawasi OJK ya. Dan memang entitas yang kami awasi ini dia harus comply terhadap regulasi yang kami keluarkan begitu Pak. Nah kemudian banyaknya kasus penipuan berkedok hadiah atau diskon besar-besaran ini saat belanja online. Ini bagaimana cara kita mengidentifikasi penipuan semacam ini? Mohon izin Pak Milton. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu sempat juga saya dapat tawaran. Dapat tawaran tiba-tiba harus transfer jumlah sekian. Jumlah dana. Nah untungnya besoknya itu kan dalam perjalanan dari Bone nih. Malamnya ya. Terus akhirnya kebetulan ada salah satu bank depan kantor ini aku langsung kasih lihat pesan WA-nya. Wah ini jangan langsung. Jangan diikuti gitu ya. Untungnya sudah ada yang informasi gitu ya. Tapi Pak. Nah memang itu lagi-lagi kepada informasi yang masyarakat belum banyak pahami gitu ya. Dan juga kan orang kan sekarang kan kalau kita lihat ini informasi kan selalu deras ya kita terima ya. Berbagai macam sosial media, platform digital lainnya, informasi itu sangat deras sekali. No filter bahkan gitu ya. Bahkan itu kaitannya informasi terkait dengan keuangan. Nah, itu yang memang sangat deras sekali masyarakat juga. No filter bahkan gitu. Cenderung apakah memang informasi ini legal apa tidak begitu ya. Lagi-lagi Pak tadi seperti Bapak sampaikan itu banyak sekali penawaran informasi produk yang bersifat diskon sehingga nanti pada akhirnya akan menjadi korban begitu ya. Nah, ini lagi-lagi kepada tingkat pemahaman terkait dengan pemahaman literasi informasi dan keuangan tadi Pak, itu yang belum cakap lah kalau kami lihat itu. Nah, memang itu yang pertama Pak yang kami bisa lihat. Dan kemudian memang terkait dengan data Pak ya, data pribadi kita itu memang masyarakat kita itu belum memahami hal itu sebagai yang kredensial rahasia gitu ya. Jadi kita masih melihat masyarakat itu KTP itu ya biasa saja begitu. Dan juga memang ya lagi-lagi ya kalau kita mau misalnya kadang-kala ada yang masuk ke satu komplek gitu ya diminta KTP begitu ya oleh satpamnya begitu ya. Itu kan dan juga memang ya lagi-lagi ya kalau kita mau misalnya kadang-kala ada yang masuk ke satu komplek gitu ya diminta KTP begitu ya oleh satpam.
gitu. Padahal kan sudah ada ya ketentuan yang mengatur bahwa itu menjadi rahasia. Nah, kita nggak Apa tahu ya, nanti data itu akan digunakan proses-proses yang di masyarakat juga masih seperti biasa begitu. Padahal kan sudah ada ya ketentuan yang mengatur bahwa itu menjadi rahasia. Nah, kita nggak tahu nanti data itu akan digunakan di dalam pengajuan pembiayaan atau keuangan lainnya gitu ya. Yang bersifat ilegal begitu, Pak. Nah, itu masalahnya seperti itu. Jadi pertama terkait dengan pemahaman masyarakat terkait keuangan, kemudian juga kerahasiaan data pribadi itu masyarakat belum melihat itu sebagai hal yang rahasia. Terkait keuangan, kemudian juga kerahasiaan data pribadi itu masyarakat belum melihat itu sebagai hal yang rahasia gitu, Pak. Seperti itu. Iya, tentunya kalau lalu hal-hal lain seperti apa yang harus terus kita semua waspadai untuk perlindungan kan undang-undang data pribadi begitu ya, undang PDP. Dan memang situ dari regulasi yang dikeluarkan dan kemudian sanksi bahkan itu ya sangat ketat sekali. Dan tapi tidak hanya regulasi itu ya yang bisa mengamankan masyarakat ya. Tentunya literasi masyarakat terhadap menjaga misalnya KTP, kemudian pemahaman terkait dengan PIN ya, itu juga perlu ditingkatkan, Pak. Banyak masyarakat belum tahu di dalam kartu ATM itu, di baliknya itu ada 3 angka yang bersifat rahasia sebenarnya. Kartu ATM, Pak ya. Kartu ATM itu, ini bukan PIN kita ya, bukan berbicara PIN, tapi dari fisik ATM atau kartu kredit ya, itu di baliknya itu ada 3 angka CVV namanya. CVV itu bersifat rahasia. Tapi masyarakat itu nggak melihat hal itu yang rahasia begitu. Kadang-kala ketika nanti dia memberikan misalnya membeli sesuatu produk gitu ya di merchant mana gitu ya, kadang-kala nanti bisa saja nanti 3 angka itu akan direkam oleh yang merchant ini toko begitu ya. Nah, ketika nanti dia mendapatkan 3 angka itu dan dia mendapatkan informasi-informasi lainnya pemilik kartu, itu bisa jebol bahkan ATM maupun lainnya begitu, Pak. Nah, ini yang menjadi kerahasiaan juga. Kemudian juga masyarakat juga belum masih cenderung untuk mengakses internet yang sifatnya free, Pak. Jadi banyak masyarakat terjebak mengalami permasalahan rekening dibobol tanpa diketahui. Rupanya itu banyak hal yang mempengaruhi, salah satunya itu akses wifi yang gratis. Kita nggak tahu wifi itu memang penyedianya yang memang menyediakan untuk layanan publik atau memang ada oknum hacker itu untuk mendeploy sinyal wifi gratis. Ketika masyarakat yang tidak tahu ini masuk ke wifi gratis ini, itu oknum hacker ini akan menunggu ketika nanti transaksi mobile banking itu bisa diretas, Pak. Nah, ini kan masyarakat belum tahu toh. Masih belum tahu tuh. Jadi makanya harus hati-hati juga kita mengakses wifi gratis ya. Karena kita bisa diakses. Nah, kemudian juga ini, Pak, OTP ya, OTP one time password. Sekarang udah mulai kenal lah one time password. OTP itu seperti angka yang memang rahasia, tidak boleh siapapun tahu. Karena untuk finalisasi transaksi apapun itu, misalnya kita mau beli sesuatu barang online atau transaksi keuangan by mobile banking, itu finalisasinya menggunakan OTP, Pak, one time password. Jadi one time password itu adalah finalnya transaksi itu akan dilakukan. Jadi ketika misalnya OTP itu pun disebarkan, misalnya ada oknum nih nelpon, kemudian ada dari sana seolah-olah dia dari bank begitu ya. Nah, kemudian oknum ini sudah tahu kerahasiaan informasi, kemudian sampai dia bisa mengeluarkan OTP sampai masuk ke terkirimlah kode ini ke handphone si korban gitu. Kemudian ditelepon oleh si oknum ini ke korban tadi, berpura-pura sebagai petugas bank menanyakan kode OTP itu. Jadi masyarakat yang belum tahu ini kan akan memberikan kan bahwa dia tahu ini petugas bank begitu. Udah ketika OTP itu sudah diinformasikan, ya udah banyak sekali masyarakat yang kejebak ya. Nah, ada rekeningnya dibobol segala macam. Atau bahkan kalau misalnya Bapak nih mau belanja gitu kan, belanja marketplace gitu ya, online begitu ya.
Bapak nggak sadar misalkan, Bapak nggak sadar handphone Bapak itu sudah ada yang menyusup. Nah, dia si oknum ini akan apa? Akan menunggu saja nih kapan nanti si korban ini akan menggunakan marketplace-nya gitu. Ketika nanti Bapak sudah menggunakan marketplace dan dia mendapatkan rahasia, dan kemudian nanti dia dapat rahasia ini akan diolahnya, dia akan sebarkan, dia akan mengirimkan kode OTP itu ke Bapak, dan nanti dia pura-pura saya petugas ini bla 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 segala macam, dapat kode OTP, rupanya transaksi itu bukan Bapak lakukan karena dia sudah dapat OTP itu. Nah, intinya gini Pak, intinya adalah kode OTP itu sangat rahasia, tidak bisa diinformasikan bahkan mungkin ke siapapun itu gitu, karena itu sifat rahasia gitu, karena itu adalah cara kita untuk finalisasi transaksi gitu. Jadi pertama kita harus paham apa itu PIN, ya udah pasti PIN kita agak kode CVV yang di balik kartu ATM kartu kredit 3 angka itu. Kemudian hindari juga terkait dengan WiFi gratis, itu kan salah satu media oknum juga bisa membypass mobile banking, bahkan kemudian juga OTP Pak, kerahasiaan OTP itu harus dijaga. Jadi banyak hal yang harus kita elaborasi di situ supaya kita pun aman gitu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih OJK, hari ini kita belajar ya. Ya. Nah, kemudian Pak Milton, dari OJK sendiri bagaimana melihat fenomena kejahatan digital, keuangan digital yang sekarang ini masih marak menyambung yang tadi? Iya. Jadi memang di Indonesia ini kan memang beragam sekali ya Pak ya, masyarakat kita nih ya, dari berbagai macam suku, kemudian ras dan sebagainya, dan bahkan dari sisi geografi kita berpulau-pulau begitu ya Pak ya. Dan ini menjadi tantangan bagi kami ya, khususnya yang menjalankan fungsi pemerintahan, untuk mengedukasi masyarakat ya. Jadi kita mengedukasi itu tidak hanya di tataran level kota Pak sebenarnya. Kalau kita jujur aja Pak ya, jadi kita melakukan kegiatan edukasi itu sampai ke daerah-daerah yang terpencil bahkan, karena kan tentunya kan semua orang itu memiliki hak yang sama gitu ya, dan kami di amanat undang-undang itu tentunya juga harus mengamanahkan itu, menjalankan itu untuk mengedukasi seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Saat ini kami lagi edukasi Pak di pulau apa saya lupa itu. Nah itu yang menjadi tantangan kami di OJK, bahkan seluruh kantor OJK juga melakukan hal yang sama. Itu yang menjadi tantangan kami. Kemudian kami melihat juga di situ populasi masyarakat Indonesia yang sekarang ini mungkin sekitar 240 juta ya. Itu 50%-nya kan dari komposisinya itu masyarakat yang di generasi milenial dan generasi Gen Z gitu ya. Tentunya itu cakep lah dengan internet gitu ya. Mungkin Bapak nggak paham terkait internet Pak, gitu ya Pak ya. Nah itu yang menjadi tantangan kami juga, bahwa masyarakat kita tuh sudah cakep sebenarnya, setengah 50%-nya dengan internet Pak begitu. Kaitannya dengan ini Pak, tadi yang seperti di awal saya sampaikan, ketika masyarakat mendapatkan informasi keuangan dari internet, itu tentunya juga ini menjadi bumerang Pak, kalau dia tidak dibekali dengan pemahaman keuangan. Nah ini kami bisa lihat Pak, dari hasil survei yang kami lakukan itu terkait dengan tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia itu masih cukup rendah Pak. Nah cukup rendahnya ini bagaimana kita bisa mengukur? Kalau di negara tetangga kita Singapura, itu tingkat literasinya itu dibandingkan dengan negara kita itu cukup jauh. Di Singapura itu 90% Pak. Artinya begini, ketika masyarakat Singapura itu menggunakan produk keuangan formal, dia sudah tahu apa itu resikonya, apa itu kewajibannya gitu, apa manfaat dan produknya, segala macamnya Pak. Dia dapat tahu. Contoh kita berbicara mengenai asuransi ya. Di Indonesia ini asuransi itu adalah sesuatu yang sia-sia sebenarnya. Sia-sia. Indonesia. Tapi kalau masyarakat negara tetangga kita ambil contoh Singapura, asuransi itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan Pak. Kalau definisi dari asuransi itu sebenarnya pengalihan resiko. Kita nggak bisa kontrol resiko kesehatan kita bagaimana ya. Ya kita berupaya. Tapi ketika misalnya kita sakit, resiko sakit itu kan kita banyak orang ke rumah sakit.
segala macam. Begitu kan Pak? Nah, tentunya ada biaya di situ. Nah, kita keluar. Tapi kalau orang yang nggak mau menanggung risiko itu, dia alihkan ke asuransi. Makanya ada asuransi kesehatan dan jiwa segala macam lah. Kemudian misalnya ada, ya saya punya rumah, saya nggak tahu kapan itu, misalnya maaf kebakaran dan sebagainya begitu ya, bencana alam. Resiko itu saya nggak tahu Pak kapan terjadi, makanya saya alihkan ke asuransi. Nah itu definisi dari asuransi. Kebutuhan itu dipandang di Indonesia asuransi itu adalah sesuatu yang sia-sia sebenarnya. Saya mengeluarkan uang tapi itu kayaknya udah loss gitu aja gitu. Nah itu yang kami lihat bahwa tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terkait keuangan itu masih rendah Pak. Nah kembali lagi Pak jadi memang kalau kita lihat di sini dari banyaknya masyarakat kita dengan jumlah pengguna internet aktif itu dibandingkan dengan tingkat pemahaman masyarakat terkait keuangan itu yang cukup rendah. Masyarakat kita tuh kalau kita survei itu 60% Pak tingkat pemahamannya. Tapi penggunaan produk itu 80%. Jadi ada gap sekitar 30%. Artinya gini, mereka menggunakan produk tapi tidak tahu apa risikonya. Iya. Jadi kalau kita kaitkan dengan berbagai macam informasi yang deras tadi, kemudian dia tidak dibekali dengan informasi yang cukup, makanya banyak sekali penawaran investasi bodong yang banyak korban terjadi di kita. Itu yang siklusnya seperti itu. Dari tingkat pemahaman kurang, kemudian filterisasi informasi dari gadget itu yang pun tidak ada batasan gitu ya, sehingga banyak korban timbul begitu. Banyak sekali masyarakat sekarang tertipu investasi ilegal basisnya aplikasi Pak. Iya. Kalau ini sekarang lagi heboh nih Pak di wilayah Palu. Oh iya. Wilayah Palu itu. Kemarin. Ya, Viral itu. ya saya bisa sebutkan karena sudah ada siaran persnya. Iya, oke. Namanya OMC. OMC itu adalah satu entitas ilegal yang melakukan penghimpunan dana, tapi dengan berbasis aplikasi Pak. Jadi orang itu ikut member hanya mengikuti perintah di dalam satu pekerjaan yang ditentukan oleh aplikasi. Dan akan mendapatkan imbal hasil seperti itu kan nggak masuk akal gitu. Nah, jadi sekarang sudah mulai ada keresahan dan sekarang menjadi masalah seperti itu. Dan kita tetapkan itu di dalam Satgas entitas ilegal. Seperti itu. Kemudian bagaimana fenomena pinjaman online ini atau ini sangat-sangat marak belakangan ini, Pak? Apa yang harus masyarakat kita tahu tentang perbedaan dasar antara pinjol ilegal dan ilegal yang diawasi OJK? Lebih mendalam ini mungkin. Iya, jadi tadi kita mungkin tadi sudah singgung di depan gitu Pak ya. Jadi memang sebelum itu Pak saya menjelaskan, mungkin kita harus paham dulu Pak ya. Aktivitas keuangan ilegal itu sebenarnya ada beberapa aktivitas keuangan ilegal. Apa saja itu? Yang umum masyarakat tahu adalah investasi ilegal. Jadi aktivitas keuangan ilegal itu ada lagi dalamnya Pak. Aktivitas investasi ilegal. Aktivitas pinjaman online ilegal. Aktivitas judi online. Jadi turunannya ya, jadi itu sebenarnya itu satu kesatuan sebenarnya itu aktivitas keuangan ilegal yang sebenarnya menjadi keresahan di Indonesia ini Pak. Sebenarnya itu ya. Jadi kalau pinjaman online ilegal, kalau kami sudah mengatakan pindar ya Pak ya. Itu berbeda Pak. Jadi definisi dari pindar dan pinjaman online ilegal itu sudah pasti beda. Pindar itu adalah entitas pinjaman daring yang kami awasi. Itu ada sekitar 96 bahkan yang kami awasi per Oktober 2024 legal yang kami awasi. Sementara pinjaman online ilegal itu ada sebanyak 10.700 Pak entitas. Jadi ini berbeda. Kenapa berbeda? Nah ini mungkin sedikit teknis Pak ya. Iya. Pinjaman online atau pindar yang kami sebutkan itu karena dia berbasis aplikasi, kami hanya membatasi beberapa hal di dalam aplikasi itu Pak. Jadi ketika saya memiliki aplikasi pindar, jadi aplikasi itu hanya boleh mengakses 3 hal. Kamera di handphone kita, mikrofon di handphone kita, sama location. Jadi ini 3 hal yang kami perbolehkan, OJK perbolehkan kepada penyelenggara pindar tadi. Jadi tidak boleh dia mengakses lebih dari itu. Tujuannya apa 3 hal itu digunakan? Untuk verifikasi si calon. Nah kalau yang pinjaman online ilegal itu, dia bisa mengakses lebih dari 3 tadi. Salah satunya itu kontak dan galeri Pak. Makanya banyak peneroran kepada orang yang bukan peminjam.
Misalnya saya minjam nih, Iya. nanti bapak teror di kalau saya ada kontak bapak di sini. Misalnya kontak bapak ada di handphone saya, saya menggunakan pinjaman online ilegal nih pak. Ketika saya nggak bayar, nanti di kontak itu seluruh kontak saya pak. So, bapak bisa di teror gitu. Dan kemudian sampai di galeri pak, foto-foto itu bisa diedit dan untuk disebarluaskan, dipergunakan untuk penagihan yang tidak sepantasnya begitu. Nah itu yang perbedaan mendasar gitu ya. Jadi akses dari handphone pengguna itu yang ilegal itu dia bisa mengakses seluruhnya. Betul. Sementara yang kami awasi itu hanya 3 saja. Gitu. Jadi ketika misalnya bapak atau siapapun itu nanti pak kalau mengunduh aplikasi pinjaman online atau pindar yang kami awasi itu, ketika dia meminta lebih dari 3 hal tadi, mikrofon, lokasi sama kamera, itu udah pasti ilegal. Itu saja. Kalau mau lebih tahu lagi ya kontak OJK. Oke. Gitu. Nah, kemudian Pak ini mungkin penegasan lebih jauh ya. Ya. Hal apa yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan pinjaman online, kemudian menuju pada tadi disebutkan bahwa pindar ini juga merupakan ilegal sekaligus aman. Nah, kenapa? Ya, jadi karena tadi Pak yang kalau kita sudah mengatakan bahwa di berbasis aplikasi ya ini kan mempermudahkan masyarakat memperoleh dana gampang ya, alternatif ya gitu ya caranya gitu ya. Ya, tentunya memang kita harus sadari bahwa ketika kita memperoleh dana itu kan tujuannya apa? Iya. Tujuannya dipergunakan untuk apa begitu. Kemudian kemampuan kita untuk membayar itu kita harus pahami dulu. Nah ini kebanyakan masyarakat itu tidak melihat hal itu Pak. Lagi-lagi kenapa bisa itu terjadi karena pemahaman tadi. Hasil survei tadi itu bahwa tingkat literasi keuangan masih rendah gitu ya. Jadi ketika kita mau melakukan peminjaman dana melalui alternatif pindar tadi, pertama kita harus pastikan bahwa pindar ini adalah entitas yang diawasi OJK. Itu dulu. Bagaimana kita harus paham itu? Ya kontak OJK. Gitu. Bisa menggunakan WhatsApp Pak. Ini bisa saya sampaikan di 081 157 3 kali. 081 157 157 157. Jadi bisa di WA saja tuh. Nanti akan di reply. Langsung direspon Pak ya? Respon oleh kita. Itu yang pertama Pak. Yang kemudian keduanya tadi Pak, ketika kita melakukan peminjaman dana yang tadi cepat tadi itu alternatif itu tentu harus kita selaraskan dengan tujuannya apa, penggunanya apa gitu ya, sesuai kebutuhan. Makanya kalau dalam peminjaman online ini pindar itu tentunya harus bersifat yang produktif. Kalau hanya konsumtif kan itu ya berbahaya ya, tidak ada kekuatan untuk mengembalikan seperti itu. Kemudian tadi ya itu sudah masuk ke ketiga. Yang keempat sekarang ini tentunya masyarakat harus paham ya, karena memang ini ya dana yang diperoleh itu cepat, tentunya ada resiko di situ ya. Resiko apa? Ya pasti tentunya bunga itu agak tinggi gitu ya, karena kan dia cepat, tidak ada batasan waktu dan tempat itu tentunya itu implikasinya kepada bunga gitu ya. Itu pasti resiko seperti itu. Dan kemudian ya bayarlah sesuai dengan kemampuannya dan kemudian tepat waktu. Jadi beberapa hal itu yang menjadi rules ya supaya kita tidak terjebak di dalam pindar-pindar tadi, pinjaman online ilegal gitu Pak. Iya. Iya, Pak Milun, kita jeda sejenak dulu Pak. Nanti kita akan kembali ke Sahabat Budaya. Jangan kemana-mana. Semakin seru hari ini kita belajar luar biasa dari OJK. Sa, temenin kakak belanja yuk. Kakak ini
Sobat Budaya Perempat masih menemani di kesempatan weekend ini. Waduh, ini luar biasa sekali. Hari ini kita berterima kasih dulu untuk OJK mengajarkan banyak hal untuk kita. Oke, Pak Milton lanjut lagi Pak ya. Oke, nah selain pinjaman online, hal-hal apa lagi yang harus betul kita waspadai dan hindari di era digital saat ini? Iya Pak, jadi memang ini lagi-lagi kita bagaimana memahami apa ya fenomena-fenomena kejahatan keuangan digital Pak ya. Kalau kita memahami kejahatan keuangan digital itu tentunya kita harus paham ya apa saja yang menjadi perbuatan itu terjadi. Nah, yang seperti yang saya sampaikan di awal itu kan berbagai macam bentuk kejahatan atau aktivitas keuangan ilegal itu. Pertama adalah investasi ilegal. Jadi penawaran investasi itu banyak sekali yang meresahkan masyarakat bahkan sampai menjadi korban. Nah itu yang perlu kita sadari bahwa tidak semua investasi itu itu legal ya. Jadi ada investasi yang ilegal bahkan gitu. Nah orang kan gini, orang bahkan yang menjadi korban itu rata-rata yang bukan nggak ada uang Pak. Yang rata-rata yang banyak menjadi korban tuh bahkan orang yang punya uang, bahkan yang bukan tidak punya pendidikan, yang banyak itu ya justru ya punya pendidikan begitu. Kan itu menjadi aneh ya ketika kita melihat sudah punya uang, sepintas kita melihat bahwa dia cakap dalam mengelola uang. Kalau general seperti itu ya Pak ya. Kemudian ketika orang memiliki pendidikan atau belakang pendidikan yang tinggi tentunya dia bisa paham. Tapi faktanya berbeda. Nah itu menandakan bahwa kita di Indonesia, masyarakat kita tuh masih cenderung greedy, dalam bahasa Inggris itu greedy Pak. Cepat mau kaya. Gitu. Nah, tapi tidak paham kemana uang itu diinvestasikan. Karena kenapa bisa terjadi begitu? Karena masyarakat kita itu cenderung terbuai dengan janji, Pak. Dengan janji. Jadi karena dengan janji itulah banyak masyarakat terbuai karena memang belum paham terkait dengan apa itu investasi. Karena kan investasi itu kan definisinya apa ya? Aktivitas menempatkan dana ke dalam instrumen investasi ya. Instrumen itu kayak misalnya ke emas kah atau ke saham kah, ke deposito kah. Di dalam waktu tertentu kita akan memperoleh dana, imbal hasil maksudnya. Itu definisi dasarnya Pak. Tapi yang terjadi itu di masyarakat kita tuh dengan janji maka dapat hasil gitu Pak. Itu masyarakat kita tuh cenderung di situ Pak. Yeah. Jadi banyak sekali modus-modus penawaran investasi itu yang ditawarkan kepada masyarakat. Bahkan sampai dengan modus keagamaan. Jadi dulu sudah menyentuh wilayah itu. Menyentuh wilayah itu dengan menggunakan ayat sehingga mendapatkan sejumlah massa masuk ke dalam investasi itu. Mungkin Bapak kenal ya dulu waktu itu di Sulsel ini ada namanya travel umroh. Apa tuh namanya Abu Tur. Itu dia polanya pola investasi ilegal Pak. Pola investasi ilegal itu dia member. Dia mencari orang sehingga nanti ikut dalam pola investasi itu. Nah, saya sedikit singgung dengan itu ya, travel umroh ya. Jadi travel umroh itu yang dengan harga murah itu kalau nggak salah tuh dulu tuh bisa ikut tuh terbang sampai ke Tanah Suci itu sekitar 10 juta atau 15 juta tuh. Tapi kalau dari harga pasar itu sekitar 20 sampai 30 lah, kira-kira seperti itu. Jadi selisihnya itu siapa yang menanggung? Adalah uang-uang pendaftar baru. Saya ini ikut nih di travel itu ya. Udah terdaftar sebelumnya. Terdaftar gitu ya. Saya janjikan sekian harganya gitu kan. Tapi tapinya ini ya Pak, cari lagi orangnya biar ikut serta gitu ya. Yeah. Dengan narasi yang baik nih, kan umroh nih. Ayo kayak nanti halus ya. Nanti dengan kita dapat orang itu kita dapat bonus Pak. Okay. Bonus itu akan dialihkan ke dalam subsidi tadi yang kurang tadi itu. Nah gitu polanya. Nah semakin banyak orang yang kita guide, ya tentunya itu kita akan dapat bonus dan kita bisa tersuci dengan harga murah seperti itu. Nah makanya itu yang terjadi. Dan sekarang ya polanya tadi yang OMC itu Pak, itu yang namanya kami bilang itu namanya paruh waktu ya, berbasis aplikasi hanya
mengikuti tugas-tugas kayak nonton apa semacam videonya itu akan mendapat dana begitu. Nah itu terkait investasi Pak ya. Investasi itu ya berbagai macam. Jadi kalau kita di Indonesia ini kan investasi itu kan yang kita kenal tuh ada investasi emas, ada investasi reksadana, deposito. Nah itu tergantung dengan apa? Karena investasi ini kaitannya dengan resiko Pak. Jadi ada resiko produknya, ada resiko dari profil resiko pribadinya Pak. Jadi saya nih Pak, saya harus tahu nih resiko saya seperti apa. Apakah saya agresif? Kalau biasa agresif itu pengennya mau cuan terus Pak. Makanya saya pengennya saham. Mau untung mau buntu pokoknya saya lebih saham gitu atau forex gitu ya. Ada yang orang yang memang pengen investasi tapi dia nggak mau tak rugi gitu ya. Nah biasanya dia low risk Pak. Nah apa itu investasinya? Biasanya itu reksadana Pak. Simple ya. Simple gitu ya, deposito gitu ya. Nah itu yang menjadi harus paham kita profil resiko kita dan kemudian resiko produk. Nah itu investasi legal Pak ya. Nah, kemudian judi online. Nah judi online itu sebelum judi online ada namanya pinjaman online ilegal. Nah itu tadi sudah saya jelaskan panjang lebar itu pinjaman online itu. Ini korelasinya nanti ini masuk ke dalam judi online Pak. Judi online ini ya namanya judi ya Pak ya. Judi itu kan udah pasti dilarang ya, dari aspek agama juga dilarang. Tapi ini sudah beralih ke digital. Jadi kalau berbicara digital, siapa saja bisa. Tidak memandang gender, tidak memandang umur, tidak memandang latar pendidikan. Dulu kalau namanya judi kan dulu yang SDSB dulu tuh apa namanya itu ya? Oh iya. Ya udah zaman dulu. Angka huruf-huruf gitu. Huruf gitu ya, toge segala macam begitu ya. Nah itu ada bandarnya konvensional gitu Pak ya. Nah ini enggak Pak, ini judi online ini agak sedikit mendalam Pak ya, karena memang ini menjadi keresahan masyarakat. Judi online ini dia basisnya digital, siapa aja bisa. Bahkan dia berbasis game. Jadi itu yang menarik. Kemasannya ini ya. Kemasannya bisa game Pak, bisa top up segala macam. Itu sudah pola-pola judi online sebenarnya. Kan dia bisa jual lagi gitu ya, segala macam. Iya, dia kan misalnya ada satu game, kemudian dia top up untuk membeli karakter atau segala macam gitu ya. Dia bisa jual lagi gitu. Oh iya. Paham, Jadi paham. jadi itulah sudah merambah ke situ judi online Pak. Jadi judi online itu tidak hanya terjadi di orang-orang yang kaya. Bahkan di anak-anak yang mohon maaf ya di pedalaman juga bisa Pak, sejauh dia bisa mengakses internet gitu Pak ya. Kalau kita berbicara judi online Pak, ini sangat miris Pak sebenarnya, karena judi online itu yang kita tahu ya Pak ya, itu kan servernya itu kan bukan di Indonesia servernya itu. Jadi servernya itu dan lalu lintas uangnya itu tidak ada di Indonesia. Jadi uang itu keluar Pak. Uang itu keluar karena servernya di luar. Itu ada di negara Kamboja. Nah, mungkin Bapak tahu, Laos segala macam, negara tetangga. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena ya pemerintah mereka melegalkan hal itu gitu ya. Uniknya, ini seperti lelucon Pak, lelucuan. Bahkan di Kamboja itu banyak jual pecel lele. Apa itu artinya? Artinya orang Indonesia banyak di sana Pak, pekerja kita orang Indonesia bekerja di sana sebagai admin judi online. Makanya situ agak miris juga sih, ya kan dia mungkin dengan imbal hasil gaji yang fantastis betul. Karena triliunan Pak uang perputaran itu Pak, triliunan, 1.000 triliunan itu. Siapa yang berani menolak ya? Ya, makanya Bapak coba lihat ya nanti ya, itu perkembangan negara Kamboja 3 tahun terakhir itu sangat pesat. Karena uangnya itu keluar dari Indonesia Pak. Kita bicara Indonesia ya. Uang kita itu masyarakat itu keluar dari Indonesia ke sana. Jadi miris nih. Karena judi online itu nggak akan pernah menang Pak. Karena dia ada algoritma secara digital. Dia berikan dulu nih secara digital, lihat kasih dulu menang. Dibuai dulu. Kemudian sudah dapat titiknya, kasih kalah. Dan kemudian muncul iklan pinjaman online ilegal. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi itu kalau judi online itu sudah penyakit yang agak susah
apa namanya tuh berantas gitu. Apalagi kalau sudah jadi lifestyle begitu Pak ya. Janganlah ya Pak, jangan sampai lifestyle ya Pak ya, karena itu semoga iya itu sangat bahaya sekali karena itu sudah edik Pak, addicted sangat high addicted Pak. Makanya kita kalau Bapak lihat itu ada Satgas Pemberantasan Judi Online, itu sudah ada satgasnya begitu Pak. Pak Melun, saya ini aja ya, maksudnya ini semakin seru nih sebenarnya. Kita apa namanya di ini Pak ya, maksudnya pertanyaannya di ini ya, saya gabung ya, karena ini semakin seru semakin pendekatannya sebenarnya lebih apa namanya lebih kuat sebenarnya. Nah kemudian apa yang diperhatikan dengan maraknya investasi maupun penawaran-penawaran yang menggiurkan tadi, lalu selain belanja pinjol dan online, adakah bentuk kejahatan digital lain yang perlu diwaspadai masyarakat seperti phishing atau skimming gitu? Oh ya, itu memang kalau kejahatan keuangan digital itu dari dulu sudah ada Pak ya. Dari dulu dari tahun 90-an semenjak internet itu ada. Semenjak internet ada di tahun 90-an, kejahatan seperti itu sudah ada. Tapi di Indonesia itu kan boomingnya internet itu kan di tahun 2000-an. Di tahun 2000-an itu shifting gitu ya. Dulu kalau kita apa namanya itu kalau kita dulu ini kita sedikit flashback Pak ya. Dulu kalau kita Lebaran, Natal gitu ya, mengirim kartu ucapan itu menggunakan kartu. Oh iya, oke. Kartu ucapan Natal, kartu loh pokoknya di pos kita dapat itu kan kiriman kan. Dengan gambar-gambar ya. Iya, kan lebih apa ya kita flashback ya. Itu di tahun 2000 ke bawah lah, 90-an gitu ya. Tapi sudah shifting ke tahun 2000 itu milenium itu sudah mulai ada HP. Nah, itu sudah itu teknologi internet bahkan itu 2G. 2G itu teknologi handphone biasa, belum smartphone. Dulu, betul. Nokia yang ini Nokia apa? Iya. Nah, itu 2G Pak, teknologi 2G itu teknologi internet sebenarnya. Nah, tapi tadi kembali lagi tadi Pak ya. Kejahatan keuangan itu sebenarnya sudah ada di sejak itu. Nah, jadi skimming, kemudian social engineering, apa namanya itu dan sebagainya itu adalah kejahatan keuangan digital, tapi entry point-nya itu dimulai dengan pendekatan social engineering. Itu secara umum ya. Nah, ini yang contohnya itu gini, kalau social engineering itu yang paling besar ya, itu banyak penelpon yang kayak pasobis ya, kalau kita sini kan itu kan sebenarnya social engineering kan. Nah, itu yang banyak mengarahkan orang meminta OTP lah segala macam, yang orang nggak tahu tuh apa fungsinya, kemudian tiba-tiba jebol rekeningnya. Rayuan manis segala macam, dan dia berpura sebagai orang pegawai bank begitu ya, dalam rangka maintenance apa gitu. Orang juga dimainkan psikologisnya Pak, namanya social engineering gitu. Nah, kebanyakan seperti itu pendekatannya gitu Pak, didekati dulu gitu. Kemudian phishing ini kan sebenarnya cara juga ya dalam oknum melakukan penipuan ya. Contoh itu dulu namanya yang terkenal itu kartu undangan ya, undang-undangan WhatsApp itu, .apk. Nah, itu sebenarnya phishing. Nah, tapi kan dia polanya pendekatan. Dia kirimkan itu undangan. Silakan ada nomor. Ya, kayak misalnya ada undangan nikah gitu, undangan apa? Digital. Ya, kemudian surat tilang segala macam. Dikira itu undangan, rupanya itu adalah aplikasi. Akan berjalan ketika kita buka. Karena situ sudah disisipkan dengan Trojan. Kemudian ketika kita buka itu masuk ke dalam handphone. Transfer. Masuk ke dalam mobile banking begitu. Itu phishing Pak. Phishing. Lagi-lagi dia mendekati dulu. Tapi kalau kita nggak membuka itu, ya nggak akan bisa. Kan namanya pendekatan dulu kan. Tapi dengan cara seperti itu. Saya punya pengalaman situ, makanya kapok. Nah, tapi saya gimana ya? Ini saya mau sedikit lebih teknis, tapi sebentar aja. Tapi saya bukan mendiskreditkan pengguna HP merek tertentu. Secara umum kan kita orang punya handphone kan punya brand ya, ada brand Android itu ya, ada yang merek buah itu Pak ya. Nah, ini
Kalau dari statistik yang kami lihat Pak ya, sebenarnya orang yang banyak korban itu, apalagi ini kami kan menerima pengaduan ya Pak ya. Oh iya, oke. Jadi kami juga screening di level itu juga. Yes. Kami lihat HP yang digunakan. HP yang digunakan itu kebanyakan itu yang korban itu pengguna Android yang low, yang harga yang low. Ini bukan mendeskripsikan ya. Oke, oke. Kenapa bila ada yang low, berarti ada yang high gitu ya. Kalau handphone Android yang high end sampai sekitar 20 juta segala macam itu Androidnya itu dia membeli security software Pak di handphonenya itu. Jadi harganya mahal. Jadi ya walaupun itu tidak menjadi jaminan ya. Tapi ini kebanyakan orang yang kena itu yang harga low end gitu. Kenapa Android banyak? Karena Android itu kan dia open source Pak. Open source itu berarti siapa saja bisa mengembangkan aplikasi itu. Masuk di situ. Jadi bisa saya nih, saya sebagai developer, saya nggak ada niat jahat, saya buatkan saja, masukkan ke Play Store, aplikasi suruh unduh, saya sudah sisipkan itu aplikasi itu ada Trojan, sudah dimasukkan ketika misalnya dalam bentuk game ya, di download ya sudah saya akan masuk ke itu, ketika sudah diunduh oleh si pengguna, saya masuk ke mobile banking, sudah selesai. Berbeda dengan pengguna Apple. Ini saya bukan membandingkan ya. Karena Apple itu bukan promosi juga ya. Ini literasi Pak ya. Fakta aja dan Fakta, literasi ya. Karena Apple itu dia punya sistem operasi yang closed loop. Yes. Close. Jadi dia sembari mengeluarkan hardware-nya, dia juga software-nya. Jadi siapapun yang mengupload aplikasi di App Store itu sudah terverifikasi. Dan banyak layer yang itunya. Makanya agak sulit Pak, aplikasi-aplikasi yang sudah disisipkan itu masuk ke dalam itu, karena dia sudah close. Nah ini menjadi pembelajaran, bukan berarti menjadi mendeskripsikan sesuatu itu Pak, seperti itu. Nah ini harus kita pahami seperti itu. Kemudian, ini terakhir sekali, ini Pak Milton, ini harus betul-betul di warning ya untuk kita semua. Betul. Nah, apa yang bisa, bagaimana penanganan OJK terhadap maraknya investasi ilegal ini untuk kita semua? Betul. Jadi memang kami di OJK itu kan mau nggak mau melihat fenomena ini. Ini kami bersama pemerintah sebenarnya ya. Jadi kami bergabung di dalam Satgas Pak. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ini anggotanya ini ada di level pusat dan di daerah. Kalau di level pusat itu sampai 16 kementerian lembaga, termasuk kejaksaan dan kepolisian. Jadi kami dilibatkan. Jadi kami bersama-sama Satgas itu memberantas aktivitas keuangan ilegal itu. Nah, apa bentuk konkretnya itu? Kami sudah meluncurkan namanya Indonesia Anti Scam Center. Satgas bersama dengan asosiasi perbankan bergandengan tangan bersama-sama, bahkan asosiasi e-commerce ya kayak Bukalapak digandeng juga. Kenapa? Saya jelaskan. Jadi di dalam platform itu namanya Indonesia Anti Scam Center. Jadi kami ini membuatkan satu portal pengaduan bagi masyarakat yang tertipu mengirimkan sejumlah dana ke rekening penipu. Jadi ketika misalnya saya nih tertipu dengan si A misalnya, saya langsung melapor ke portal itu, Indonesia Anti Scam Center, input sejumlah informasi, itu nanti teman-teman perbankan di dalam asosiasi itu akan melakukan pemblokiran. Bahkan nanti informasi itu akan disampaikan kepada e-commerce. Langsung Kunci. Misalnya dia kan bisa saja tuh, kan sekarang kan dia ketika dana saya sudah saya transferkan, itu langsung dibelanjakan ke Bukalapak bahkan ke Tokopedia gitu ya. Itu nanti teman-teman dari e-commerce itu akan memblok itu. Nah, atau biasa orang itu memecahkan ke rekening lainnya. Itu akan diblok. Tuh. Belum setahun ini diluncurkan, itu sekitar 1 triliun uang yang dilaporkan itu memang success rate-nya masih kecil, masih sudah sekitar 100 miliar Pak ya sudah dikumpulkan. Dari berapa triliun itu yang dilaporkan masyarakat. Kenapa begitu? Ya karena ada golden time-nya Pak. Jadi ya semakin cepat ditangani itu ketika
masyarakat Melapor. laporkan gitu. Oke, langsung di ini ya. Langsung nanti teman-teman dari perbankan akan memblok gitu. Ya, tapi kalau misalnya saya sudah kirim uang, saya lapor seminggu lagi ya kan udah hilang kan. Oke. Gitu. Selesai. Ya, biasa tuh sejam 2 jam itu masih ada golden time bisa di itu kan. Oke. 1 menit boleh Pak, closing Ya. statementnya apa nih? Ya tadi Pak ya, kalau kita bicara mengenai kejahatan keuangan digital itu kan kaitan dengan digital platform gitu ya. Itu tentunya kita harus paham dulu nih. Apa namanya itu kayak seperti pedang bermata dua, kita harus paham nih apa yang menjadi positif dan negatifnya begitu ya. Nah, tentunya di sini kita bicara mengenai investasi Pak ya. Nah, kalau investasi kita harus paham dulu nih. Apa itu 2L Pak yang selalu kami jargonkan, legal dan logis Pak. Jadi sebelum berlaku investasi, pastikan legalitasnya. Siapa yang mengawasi. Dan kemudian kelogisan, imbal hasilnya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai logis, itu pastikan imbal hasil investasi itu, deposito bahkan, itu cuma 5% setahun. Ada yang menawarkan investasi dengan Di atas itu. di situ sebulan bahkan sampai 20% sebulan. Oke. Nah itu hati-hati. Jadi Jadi udah nggak logis ya? udah nggak logis. Makanya 2L. Mungkin demikian Pak. Oke. Iya, terima kasih luar biasa sahabat budaya, ini istimewa sekali kita hadirkan Pak Milton Purba selaku manajer Media Kantor OJK Provinsi Sulsel dan Sulbar. Terima kasih. Semoga hari ini kita belajar lagi hal-hal yang baru dan satu kunci mungkin dari Pak ini waspada ya Pak. Waspada. Oke, sahabat budaya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena